Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdalilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqal rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah taqwa, astagfirullah dan teman-teman yang mendengar serta melihat sekarang ini dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan yang masih di surah As-Saffat. Kita sudah sampaikan bagaimana Ibrahim alaihissalam menyerahkan dirinya dan anaknya kepada perintah Allah. Satu ujian yang besar, yaitu ujian menyembelih putra, ujian menumpahkan nyawa darah dagingnya. Dia dapati putranya juga termasuk orang yang sabar, menyerahkan sepenuhnya alam itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelipis yang diletakkan di tanah yang siap untuk dilepas dari badannya membuktikan bahwa dua manusia ini betul-betul cinta kepada Allah, menyerahkan seluruhnya. Kemudian datanglah pernyataan bahwa mereka sudah melakukan perintah, sudah membenarkan isyarat dalam mimpi yang menjadi perintah. Mari kita lanjutkan di ayat 107 surat As-Saffat. Ayatnya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus dia, itu Ismail, bidzibhin 'adzim, dengan sembelihan yang besar. Sudah selesai pembuktian bahwa dia mencintai Allah. Dua-dua orang ini sudah selesai, tinggal darah dan daging saja yang berubah. Makanya Allah sudah nyatakan bahwa itu memang sudah nyata, sudah sodaq. Kalian berdua itu sudah membuktikan. Dan setelah ujian ini yang ada adalah kemuliaan. Selesai ujian ini yang ada adalah kemuliaan, maka digantilah Ismail ya dengan seekor kambing. Ya, dia menyatakan kambing kibas. Ya. Dan kambing itu bagian dari simbol. Simbol apa? Simbol bahwa moyang kita, ya Ibrahim alaihissalam, moyang dari sisi akidahnya, ya, dia melakukan ibadah tanpa bertanya mengapa, ya, melakukan ibadah tanpa ada ragu-ragu di dalam hati. Ya. Gak perlu ada hal yang mengganjal hati dalam melakukan ibadah. Nah, ini salah satu poin pentingnya dari peristiwa kurban. Diabadikan ya, menjadi hari raya ya di umat Islam, yaitu hari raya kurban.
Yang pertama adalah bahwa sebagai hamba tidak ada hak bagi hamba untuk mengutak-atik perintah Allah. Yang ada adalah ridho. Yang ada adalah saya mau melakukan itu gitu. Ya. Nomor dua adalah keyakinan bagi kita yang punya keimanan bahwa Allah tidak mengazab kita dengan ujian. Enggak. Betapa beratnya ketika kita diperintahkan untuk membunuh anak kandung kita. Tidak ada. Jadi betul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada manusia, pada satu jiwa, kecuali dengan kemampuannya. Jadi tidak diazab dengan ujian. Ada batas. Ada batas di mana manusia sanggup melakukannya atau tidak. Ya. Nah, itulah salah satu hikmahnya Idul Adha ya. Ketika kita menyembelih hewan kurban, itu juga diajarkan untuk cara penyembelihannya seperti apa ya. Dan kita tidak serta-merta membuat dia mati saja, tidak, tapi ada hak-hak khusus bagi hewan kurban ini ya. Di idza dzabhtum fa'silu dzabha, ketika kau menyembelih maka sebaik-baik mungkin penyembelihan ya, diasah, kemudian tidak diperlihatkan kepada dia baik senjata tajamnya dan sebagainya, sehingga dia juga merasakan nyaman dalam kepedihan ya, tapi dia sudah selesai, tidak ada meronta-ronta dengan stres gitu ya. Terus hingga hari ini ya, sehingga kita meyakini ketika kita berkorban seperti itulah kira-kira korban kita kepada Allah ya, menyerahkan nafsu, jiwa kita, harta kita kepada Allah ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusakum wa amwalakum bi anna lahumul jannah ya. Sesungguhnya Allah sudah membeli diri manusia dan harta manusia ya, dan diganti dengan surga ya. Ayat selanjutnya, ayat 108. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, kami tinggalkan jejak baik ya, sebutan baik ya, bagi mereka ya, di orang-orang sesudahnya. Artinya jadi sejarah. Jadi sejarah bagus diabadikan dalam Al-Quran ya. Ibrahim dikenal di seluruh dunia begini ya, hingga hari ini ya, menjadikan dia sebagai bapak akidah kita ya. Sehingga umat inilah yang diwarisi untuk memegang akidahnya, memimpin umat manusia menuju akidahnya Ibrahim, akidah tauhid, akidah hanya menyembah Allah saja, Rabb semesta alam, sehingga seluruh makhluk sama, tidak ada yang berbeda, karena Tuhannya sama, Tuhan semesta alam. Makanya dalam Islam itu tidak ada orang yang berbeda dari sisi apa, dari sisi kulit, dari sisi negara, dari sisi asal, dari sisi bentuk fisik, dari sisi suku, nggak ada dalam Islam. Dari sisi keturunan bangsawan atau rendahan, nggak ada. Ya. Karena Tuhannya satu sama semua. Tuhan seluruh alam, Rabbul Alamin. Karena Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam sholat itu disebut
Sehingga kita tahu bahwa Allah ini Allah seluruh alam, Tuhan seluruh alam. Tidak ada kita tunduk kepada manusia kalau kita maksiat kepada Khalik. Tunduk kepada makhluk kalau kita maksiat kepada Khalik. Jadi Ibrahim menjadi pribadi yang dikenang sepanjang masa ya. Salamun ala Ibrahim 109 surat As-Saffat. Keselamatanlah bagi Ibrahim. Berarti kemuliaan ya. Jadi ini meyakini kita bahwa ketika kita taat pada Allah tanpa bertanya-tanya, tanpa menanyakan mengapa harus begini, mengapa harus begitu, mengapa kita punya duit banyak kok, yang dianjurkan untuk ziarah, yang dianjurkan untuk pergi ke Masjidil Haram, kan banyak tempat-tempat lain yang lebih indah ya, banyak tempat-tempat lain yang kita juga bisa happy. Misalnya di bumi ini banyak sekali, kenapa yang dianjurkan kita ketiga masjid ya? Apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi ya, ibaratnya haji lagi. Kenapa kita harus bersusah payah membeli hewan untuk kurban, dibagiin lagi dagingnya mana-mana? Kenapa nggak kita makan aja semua gitu ya? Kenapa kita harus berzakat? Zakat mal 2,5% misalnya, 1/40 dari 1 juta. 1 juta berarti kurang lebih 25.000. 2,5%. Kenapa harus kita keluarkan? Ya, orang mukmin dia keluarkan aja. Ya, nanti diserahkan pada Allah. Ya. Kenapa harus kita menahan diri dari meminum khamar misalnya, mabok-mabokan, narkoba, macam-macam? Kenapa harus menahan diri itu? Kan itu bisa membuat orang menghilangkan masalah, melupakan, bukan menghilangkan masalah. Kenapa kita tidak boleh judi? Judi kan permainan. Kenapa? Nah, orang mukmin juga. Kenapa kita tidak boleh makan daging babi? Udah nggak usah makan, gitu. Masih banyak yang lain, ya. Mengapa kita harus menikah? Tidak boleh zina, misalnya. Kita menikah tidak boleh zina. Kalau nikah menjamin kebahagiaan, menjamin ketenangan, menjamin nasab, jadi jelas siapa anak siapa. Sementara zina tidak jelas. Ya. Itu contoh-contohnya. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan bagi Ibrahim. Ya. Termasuk kemuliaan bagi Ibrahim. Siapa saja anak cucunya yang mengikuti Ibrahim, dia pasti dapat kemuliaan. Syaratnya mengikuti Ibrahim. Bukan berarti hubungan darah, tapi hubungan akidah. Ya, dimanapun dia berada. Kemarin baru sudah saya lihat di TV, di Facebook kalau saya di Facebook ya. Jadi ada seorang muslim yang ngevlog gitu ya, di daerah Norwegia. Nah, Norwegia itu daerah kutub utara. Ya. Dalam satu peristiwa ada hari-hari di mana matahari tidak terbenam di sana. Ya. Matahari tidak terbenam, dan matahari itu bukan di barat terbenam mendekati buminya, di utara ya. Saya melihat itu, iya matahari di sebelah situ, dan dia tidak terbenam. Dan di situ ada muslim kurang lebih 1.300-an orang di daerah Norwegia gitulah. Ada masa di mana dia tidak melihat terbenamnya matahari. Nah, ulama dan masyarakat muslim di sana sepakat mengikuti puasanya di Mekah gitu. Ya beda dengan ada pendapatnya juga, kalau ada terbenam
dia lama sampai 22 jam karena dia terbenamnya cuma 2 jam. Ya. Kalau ada masa tertentu ya, karena dia ada masa tertentu yang terbenam, bisa matahari terbenam, tapi ada juga yang cuma matahari tidak terbenam. Nah, ketika tidak terbenam dia sesuai dengan waktu Mekah. Ya. Jadi kita lihat dimanapun dia berada, Muslim berada itu, ya, dia memang bisa melakukan syariat ini dimanapun berada. Bahkan disebutkan dalam satu ayat tentang Zulkarnain, ya, bahwa dia pergi ke Maghrib, pergi ke Masyriq, ya, ibaratnya ke seluruh bumi, dan ada kaum yang tidak dihalangi dari sinar matahari. Mungkin itu kaumnya, mungkin ya, ini perkiraan kita dan berdasarkan mungkin kajian bahwa ada manusia atau di bumi ini yang tidak dihalangi dari matahari, artinya terus ada matahari gitu di mereka. Jadi sampai seperti itu. Ketika dia suruh puasa, ya puasa walaupun di ujung sana gitu. Dan itu saudara kita seakidah. Jadi yang namanya saudara itu nomor satu seakidah tuh, jangan salah. Ya. Saudara sesama Muslim seakidah, ya, itu nomor satu. Nomor dua baru darah, nomor tiga barulah negara, suku apa terserah. Ya. Jadi yang disebut persaudaraan sejati itu Islam. Tunduk kepada Allah itu persaudaraan sejati, seperti tunduknya Ibrahim kepada Allah, Ismail kepada Allah. Ya. Jadi di mana ada la ilaha illallah di situ tegak Islam, itu saudara kita. Jadi nggak usah takut kemanapun gitu. Ya. Kalau masalah akhlak masih bisa kita perbaiki lah, namanya akhlak ya. Tapi dia tetap saudara kita. Ya. Makanya ada salah satu imam ya, salah satu ulama dari Mesir. Jadi ketika dia ngaji, jamaah ini berkumpulnya beda-beda tuh, ada yang di sebelah pojok sana, ada yang di sana gitu ya. Laki dia kan merasa ini pasti ada masalah gitu. Kemudian ketika dia tanya, ada apa ini kok jadi agak jauh gitu. Ada yang nanya, bagaimana menurut Ustaz tentang tawasul? Itu ceritanya tentang tawasul. Nah, kemudian Ustaz itu juga tahu maksud pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang lain-lain. Berarti Ustaz itu masuk mazhab kemana gitu ya? Di mazhab apa? Sholat tarawihnya berapa? Kira-kira begitu ya. Sholat tarawihnya berapa? Pakai kunut atau enggak? Kayak gitu sebenarnya. Jadi sampai disampaikan oleh siapa? Oleh Ustaz ini. Wahai saudaraku, coba kamu sholat. Yang satu dari golongan A, yang satu dari golongan B. Yang satu ya tidak membaca Al-Fatihah makmumnya. Ya. Dia ikut imamnya. Yang satu membaca Al-Fatihah makmumnya. Terus ditanya, bagi yang tidak membaca Al-Fatihah, kalau Anda menemui teman ya, yang membaca Al-Fatihah, apakah dia kafir? Enggak ya Ustaz, dia enggak kafir. Satu lagi, ya, bagi yang ya, membaca Al-Fatihah, ketika dia menemui teman yang tidak membaca Al-Fatihah, apakah dia kafir? Enggak. Ya. Sudah selesai perdebatan itu. Kita semua bersaudara. Ya, dalam akidahnya Ibrahim nih, umat Islam nih yang mendapat tanggung jawab untuk mengarahkan manusia ya, menjadi akidah yang benar. Setelah umat-umat terdahulunya rusak, ya. Kita lanjut lagi. Kadzalika najzil muhsinin, begitulah Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang baik. Inna kadzalika najzil muhsinin, dua kali ya disebut ya.
orang-orang yang diberi ujian ini layak. Karena ujian ini hanya diberikan kepada orang-orang baik. Ya. Kalau orang-orang yang nggak baik, nggak usah diurusin. Ya. Karena dia sudah ada tempatnya sendiri nanti. Sudah ada yang mengintai. Ya. Di mana itu? Nanti di neraka. Nah, ujian bagi orang-orang baik sampai seperti ini. Bahkan beberapa syuhada kita menyerahkan dirinya. Ya. Kalau di Indonesia ada pahlawan yang menyerahkan dirinya untuk kemerdekaan dia. Ya. Sebenarnya menyerahkan kepada Allah. Dia berjihad untuk menghilangkan mencegah kemungkaran, ya, diabadikan oleh Allah sebagai syahid. Ada orang-orang yang memberikan jiwanya, ya, ada yang memberikan hartanya. Mungkin dia tidak, ada orang yang memberikan jiwa, memberikan harta, semuanya diberikan, pikiran diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada yang tersisa dari dirinya. Itulah yang dilakukan Abu Bakar. Ya, ketika dia ada satu mobilisasi untuk berjihad, ya, Umar memberi 1/3 hartanya, 30% hartanya, ya. Sementara Abu Bakar seluruhnya diberikan. Apa yang disisakan? Allah dan Rasul, ya, Allah dan Rasul. Nah, ini pengorbanan, wujud pengorbanan yang luar biasa. Innahu min ibadina al-mu'minin, sesungguhnya dia Ibrahim adalah orang-orang hambaku yang beriman. Layak dapat spesial, ya. Di dunia aja dia udah dapat spesialnya. Ibaratnya uang mukanya udah ada di dunia. Ya, jadi keberkahan itu sudah hadir di dunia. Jadi wajar kalau di akhirat menjadi, ya, orang-orang yang utama. Ya. Tempo-tempo suatu waktu itu, contoh gini ya, contoh aja nih. Ketika kita memberikan sesuatu kepada manusia, ya, mungkin harta, mungkin sedekah, mungkin hadiah, yang senang itu sebenarnya kita ya. Karena kita terbebas dari rasa pelit, medit, kikir, buntut, gasiran, merengeh, hese, gitu ya. Kita terlepas dari itu. Sebenarnya yang bahagia kita, ya, yang bahagia itu kita, karena sudah selesai masalah kita dengan dunia ini. Ya, makanya benar ya, kalau kau meninggalkan dunia, dicari-cari ya dunia. Tapi kalau kau mencari dunia, lah terus saja kamu nyari. Ya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, apa saja bentuknya ya, bukan cuma uang, bukan, ya, mungkin harta, mungkin tanah yang dipakai buat jalan, ya, mungkin lampu yang ditaruh di pinggir rumah sehingga orang jadi nyaman lewat situ, ya. Kan begitu ya. Mungkin membawakan barang bawaan sehingga bisa nyaman orang, ya. Menyingkirkan duri, memberi senyum, banyak yang namanya sedekah. Ya, mungkin memberikan kolak, kalau sekarang kolak ya, tapi banyak, nggak cuma kolak. Itu sebenarnya awalnya kita yang sudah membebaskan dari kecintaan kita kepada dunia. Ya, kecintaan yang selalu kita cari-cari, kan kita cari-cari kan? Ya, hubus syahawati minan nisa wal banin. Jadi zuyina linnasi hubus syahawat. Ya, Kang Pras apa kabar? Dari Sukabumi, Sukabumi. Terus tetap semangat kan? Udah mau pertengahan Ramadan. Ya. Jadi zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin, terus banyak. Mudah-mudahan saling mengoreksi nih Kang Pras, Mas Pras bukan kan? Ya. Dihiasi manusia itu dengan kecintaan kepada wanita, pasangan, ya, kepada anak, kepada kendaraan.
tapi semuanya itu harus dibawa kecintaan Allah dan Rasul. Harus di level ketiga, termasuk kecintaan pada diri sendiri loh. Itu harus ditaruh di bawah, di dua kecintaan Allah dan Rasul. Makanya kata Nabi, ya, tidak sampai wujud keimanan sebelum aku dicintainya lebih dari dirinya sendiri. Mencintai Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi.